Oh, berarti Ibu lebih prefer ke TikTok jadi gara itu ya, Bu ya? Iya, aku suka kepopuleran. Oke. Boleh nggak sih nulis nama pacar di kata Fakta pengantar tentang dosen skripsi? pembimbing Boleh skripsi yang ya, perlu kalian apalagi tahu. kalau pacar kalian itu Kalau sudah nanti kalian membantu sidang itu menyebabkan nervous, deg-degan, kuesioner, percaya ngolah bahwa data, pembimbing kalian nganter itu sama sana nervous kemari. atau deg-degan. Tuliskan Kalau ada ya, penguji caranya yang itu sesudah mencecar yang kalian, itu formal-formal, seolah-olah orang penguji itu tua, terus kawannya baru itu sedang kemudian mencecar nama dia pacar sebagai kalian. pembimbing. Selamat datang Bu Ira ke Mankom Channel. Oke, halo Ibu, gimana kabarnya Bu sekarang ini? Aku sehat banget dong, kelihatan kan sehatnya. Oke. Oke, Oke. halo. Boleh, aku Ira ya, Ibu Ira dipanggilnya, nama lengkap Dr. Ira Mirawati MSI, dosen Prodi Manajemen Komunikasi, mengajar di Manajemen Komunikasi itu sejak tahun 2008. TikToker, astagfirullah. Oke, aku selain mengajar juga aktif mengelola sobatmu.com ya. Kalian kalau punya masalah pengen curhat ke sobatmu.com boleh. Terus aku juga mengelola e-learningnya Unpad. Jadi selama pandemi itu lumayan hektik ya. Siang, sore, malam itu apalagi kalau lagi ada mau UTS atau UAS ya, lumayan agak tegang biasanya. Nah, mempersiapkan e-learningnya itu ya, terutama sama kalau selama pandemi kemarin juga ya ngasih konten di TikTok itu. Sebenarnya itu nggak pernah kebayang sama sekali aku bakal bikin konten di TikTok, main TikTok ya. Sebenarnya kan asal muasalnya tuh idenya dari mahasiswa. Jadi kan sobatmu.com itu layanan curhat tuh, tapi nggak semua remaja tuh bisa curhat begitu aja, harus diajak, yo kalau punya masalah curhat gitu. Nah kadang kita tuh dosen-dosen Vkom suka kalau PKM ke sekolah-sekolah gitu kan, mengampanyekan itu layanan curhat. Nah kan selama pandemi ini nggak bisa ya, terus webinar juga kayaknya nggak bisa merangkul semua remaja ya, anak SMA sama mahasiswa. Nah tuh ada mahasiswa kemudian yang saran, kenapa ibu nggak pakai TikTok aja? TikTok, aku bilang gitu. Ya kan ibu targetnya remaja, di TikTok lah bu remaja itu berkumpul katanya. Terus saya bilang kan, tapi kan aku nggak bisa menari-nari gitu. Ya siapa yang nyuruh ibu menari katanya gitu ya, ibu bikin kontennya edukatif aja tuh katanya, kan banyak kok bu sekarang yang ngajarin sesuatu katanya. Terus sama mahasiswa tuh dikirimin tuh contoh-contoh, banyaknya waktu itu yang dokter, terus ada DIY gitu ya kan. Oh nah langsung lah aku download TikTok, terus kayaknya 3 hari 3 malam aku pantengin TikTok. Gimana sih gitu ya bikin konten dan lain-lainnya. Nah itu mungkin asal muasalnya. Oke, masalah-masalah yang paling sering ya, paling banyak dicurhatin oleh remaja nih, baik anak SMA maupun mahasiswa itu adalah rasa insecure ya, tidak pede, tidak yakin pada dirinya sendiri, merasa orang lain lebih hebat dan kita tidak bisa sehebat itu, nggak yakin bahwa kedepannya akan sukses. Terus banyak juga itu yang anxiety ya, cemas gitu, sampai kadang sampai nangis terus ya. Lalu masalah yang berikutnya ada juga yang suicide ideation ya, terpikir untuk suicide. Nah biasanya itu banyaknya dipicu oleh kondisi keluarga atau support system yang nggak kuat karena dianggap remeh di keluarga. Dan banyaknya kita menemukan bahwa seberat apapun masalah remaja di luar, kalau mereka di rumah itu ada yang mendukung mereka untuk melalui itu semua, mereka akan bisa. Tapi ya tadi ada masalah di luar, keluarganya tidak support, itu yang mungkin paling banyak membuat mereka cemas, depresi bahkan mungkin ya. Nah sedihnya juga mereka nggak punya tempat curhat, jadi ya kalau ke kita tuh curhat kadang ada solusinya ya, kadang nggak ada solusi, kadang kita bingung bareng ya gitulah ya. Itu mungkin yang banyak. Nah tapi sesudah main TikTok karena saya banyak membahas skripsi, sekarang banyak yang curhat skripsi sampai nggak bisa dijawab lagi karena bukan hanya anak Vkom kemudian yang curhat, tiba-tiba misalnya anak Bu saya jurusan metalurgi, kira-kira skripsi jurusan saya apa? Ya kali.
Oke, sebenarnya sih awalnya tuh kontennya mau tentang mental health ya, memberikan edukasi ringan lah tentang mental health. Aku posting pertama itu adalah tentang bagaimana pertemanan kalau nggak salah waktu itu. Terus yang kedua tipe-tipe mahasiswa ini sebenarnya bukan mau tipe-tipe mahasiswanya banget, tapi kayak kalian tuh oke, mau tipe apapun yang penting kalian bisa tahu dan optimal mengerjakan itu semua gitu. Nah tapi kesininya terus banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang tentang perkuliahan, tentang kemahasiswaan. Nah jadi konten-konten aku itu sebenarnya ngikutin aja apa pertanyaan yang paling banyak diajuin oleh yang komen di situ. Nah aku jawabin itu aja. Jadi mengikuti apa yang dibutuhkan gitu, pengetahuan. Pertama tuh kalau nentuin topik sebenarnya nggak terlalu sulit ya kan, tadi seperti aku bilang bahwa kontennya itu ngejawab pertanyaan. Nah tapi dan sebenarnya materinya tuh juga kan keseharian banget ya. Nah yang paling susah tuh gini, kan pengen konten kita tuh gimana sih caranya? Kalau aku prinsipnya kita tuh mendidik, ngasih pengetahuan tapi tidak menggurui. Nah terus gimana caranya supaya kontennya nggak menggurui terus agak menarik gitu. Jadi kadang suka kesulitan mungkin ya, atau perlu perjuangan tuh nyari punchline-nya gitu loh, nyari apa yang bisa lucu, apa yang bisa bikin gregetnya. Nah itu ya kadang sampai sholat juga aku kepikiran ini nanti apa ya gitu kata-katanya gitu ya. Nah kalau produksinya sendiri gampang karena aku hanya mengandalkan satu HP aja, bahkan nggak punya tripod sampai sekarang. Terus gitu ya, video sendiri aja, selfie. Kalau untuk editingnya paling dibantu pakai Canva sama fitur-fitur yang ada di TikToknya aja. Pertanyaan yang paling unik apa ya, kemarin kayaknya ditanya karena aku ngejelasin tentang mencontek ya, nyontek itu sanksinya apa dan lain-lain. Terus ada yang nanya, emangnya ibu nggak pernah nyontek? Syukur nggak pernah, kalau nggak gue jawab apa. Terus yang berikutnya itu sih ya mungkin yang paling, oh iya ada yang pernah ini nanya ke aku, ibu nggak niat ngeratain gigi? Jadi aku agak tertohok juga ya, oh iya ya kan, karena mungkin setiap konten pasti selalu ngomong gitu ya, tapi kan syukurnya aku sudah punya konsep diri yang agak positif gitu ya, jadi ya tidak terlalu gimana-gimana. Itu ya mungkin pertanyaan yang unik sih. Kalau antara dosen sama konten kreatornya sih sebenarnya mungkin nggak terlalu sulit ya. Yang sulit tuh karena aku sebenarnya sebagai orang ibu rumah tangga yang anak-anak aku harus diperhatiin itu ya. Terus bikin konten itu sebenarnya juga nggak repot, kayak tadi mikir itu sebenarnya sambil jalan gitu. Terus eksekusi juga itu nggak sampai 1 jam aku setiap bikin satu video. Yang sulit itu kalau udah ada pertanyaan, jadi kan pengennya ngejawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan itu. Nah itu mungkin sama karena bikin konten tuh biasanya jadi banyak pertanyaan yang masuk ke sobatmu. Nah itu yang harus dihandle, lamanya mungkin di situ ya, mengatur waktunya sendiri. Kayak sebenarnya aku ngeliat juga sih kalau posting itu pasti pagi ya, biasanya pagi jam 9 atau jam 10 sebenarnya sih, ngelihat ritme follower juga yang ngejar FYP biasanya tuh di jam 11 siang atau sore sama malam ya. Di luar itu aku pasti harus merhatiin jadwal anak aku sekolah online-nya sama kelas. Tapi so far sih kalau dari produksinya nggak ada masalah ya. Tadi ya mungkin yang agak harus membagi itu adalah membalas komentar dan curhatan gitu. Oke, nah alhamdulillah banget sih ya, mungkin karena konten aku kan banyaknya informasi, terus mungkin mereka melihatnya aku udah ibu-ibu, dosen, jadi konten-konten komentar-komentar itu banyaknya positif atau pertanyaan, nggak ada sih kayak yang negatif gitu ya. Ya alhamdulillah sih, seneng banget, nggak kok sampai sekarang nggak ada yang menyedihkan atau membuat kepikiran gitu, nggak. Mungkin kontennya masih tentang skripsi ya, karena itu meskipun sudah dibuat kadang masih banyak permintaan lagi untuk lebih detail.
terutama banyak misalnya ya yang nggak tahu membedakan metode ya, secara umum lah pengetahuan tentang skripsi, terus seharusnya sebaiknya itu seperti apa. Ini juga karena masalahnya di masa pandemi ini kebanyakan kampus ya, mungkin kalaupun nggak di kampus kita gitu ya, alhamdulillah kalau di prodi kita, tapi di luar itu banyak yang dosen itu tidak bisa dikontak sama sekali. Jadi mereka itu hanya disuruh membuat proposal, terus misalnya mengerjakan skripsinya, tapi dosennya susah banget dikontak. Nah, itulah yang membuat mungkin konten-konten tentang skripsi, tentang perkuliahan itu harus banyak diproduksi. Sebenarnya tuh pernah ya beda sama yang lain, tapi tuh aku udah biasa banget beda sama yang lain. Kayak baju aku tuh cuman itu aja, jadi orang lain juga kalau ngeliat gue beda, ya udah sih dia bajunya juga cuman itu, gitu seringnya sih. Pernah lupa jadwal ngajar, pernah salah masuk. Aku kira ini mata kuliah A, ternyata mata kuliah B, padahal aku udah ngejelasin sampai tengah-tengah, mahasiswanya bengong. Terus ngapain mahasiswanya nggak bilang, udah di tengah baru mereka bilang, "Bu, ini sebenarnya bukan mata kuliah ini." Gitu pernah ya. Pernah waktu itu angkatan 2005 gitu kalau nggak salah ya, aku tuh ulang tahun, terus mereka sengaja membuat kenakalan-kenakalan. Astagfirullah, gue mau marah ya, ternyata mereka mengucapkan selamat ulang tahun. Dibercandain dosen lain pernah sih ya, sampai sekarang misalnya disebutnya rektor Universitas TikTok, terus apa ya, dibilang itu sih yang paling itu ya, dibilangnya rektor Universitas TikTok. Gue kan tadinya jadi rektor Unpad. Pernah, dan sebenarnya aku punya channel YouTube ya, jadi cuman isinya tuh konten-konten pembelajaran. Terus pernah juga, tapi kok yang gak ada yang nonton gitu ya, jadi terus asa, terus akhirnya tidak diurus. Pernah sebenarnya ya, tapi tuh bener-bener aku menyamarkannya, jadi cuman Oke, biasanya kan kalau orang tuh memberikan motivasi untuk berprestasi ya. Jadi kalian harus berprestasi, meningkatkan kapasitas diri dan lain-lain. Aku juga sama. Jadi kalian sebagai mahasiswa itu harus melakukan yang terbaik di versi kalian. Nah, tapi ya sebelum bisa melakukan yang terbaik, memotivasi diri untuk mencapai sebuah prestasi, yang pertama harus dilakukan adalah menerima diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan. Nah, masalahnya sekarang kala ya mahasiswa itu lebih sering tahu kekurangannya. Coba kalau aku tanya, sebutkan kelebihan dan kekurangan kalian. Pasti ya hampir 90% itu menyebutkan, "Bu, kekurangannya dulu ya," gitu. Jadi kalian itu lebih lebih bisa mengidentifikasi kekurangan, tapi sulit mengidentifikasi kelebihan. Padahal itu ya, jadi menerima kekurangan sekaligus harus bisa mengetahui bahwa kalian itu semua punya kelebihan. Nah, dari situ nanti akan dengan sendirinya punya daya untuk berpacu dan mencapai prestasi.